Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya buka kisah singkat namun mencekam dari depan pasar Tegal. Pak Kiman, pedagang nasi goreng yang terkenal ramah dan tak pernah punya musuh, tiba-tiba mengalami kejadian yang tak pernah terbayangkan. Saat sedang melayani pembeli seperti biasa, tubuhnya mendadak lemas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan napasnya tersengal. Beberapa pembeli mulai khawatir, tapi sebelum mereka sempat membantu, kondisi Pak Kiman berubah drastis. Dadanya seperti tertarik sesuatu, matanya memerah, lalu ia terjatuh sambil memuntahkan darah hitam pekat ke atas meja gerobaknya. Pembeli panik, sebagian berteriak, sebagian berlari menjauh. Namun semua sepakat, kejadian itu bukan sakit biasa, tetapi santet. Di tengah kekacauan, beberapa orang melihat bayangan gelap bergerak cepat di bawah gerobak, seolah ada sesuatu yang masuk ke tubuh Pak Kiman. Suasana pasar mendadak sunyi mencekam. Sementara Pak Kiman tergeletak tak berdaya. Sejak malam itu, barulah disadari satu hal. Ada seseorang yang sengaja mengincar Pak Kiman. Dan ini baru awalnya. Malam itu pasar Tegal berdiri dalam kegaduhan yang khas. Sebuah kegaduhan yang bagi orang luar terdengar kacau, tetapi bagi warga sekitar sudah seperti musik pengantar hidup. Suara pedagang merapikan terpal, deru motor lewat, tawa para remaja yang nongkrong, hingga aroma udang goreng dan sate yang mulai memudar tertiup angin malam. Di antara semua itu, berdirilah gerobak nasi goreng milik Pak Kiman yang sudah puluhan tahun menjadi bagian dari denyut nadi malam di sana. Gerobak itu sederhana, namun tak pernah sepi. Kayunya sudah beberapa kali diwarnai ulang, tapi tetap tampak tua dan syarat cerita. Di sisi kiri ada rak kecil berisi bumbu, sementara di kanan tergantung beberapa sendok sayur yang sudah menemani Pak Kiman dari zaman anak bungsunya masih belajar jalan. Wajan besar yang menjadi alat utamanya memantulkan sisa-sisa cahaya dari kios sekitar, seolah menunjukkan kesetiaan pada tuannya yang sudah begitu lama menafkahinya. Pak Kiman sendiri adalah sosok yang disegani, bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena ketulusannya. Ia tidak pernah membede-bedekan pelanggan, bahkan sering memberi makan gratis pada anak-anak kecil yang lewat hanya untuk melihat proses memasak. Senyumnya yang tenang menjadi pemandangan yang tak pernah absen dari lapaknya. Namun malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa tidak pada tempatnya. Sejak ia membuka lapak, ada semacam rasa ganjil yang menyelinap tanpa diundang. Bukan sekadar lelah atau pusing, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus seperti hawa dingin yang menempel di bawah kulit, berjalan perlahan-lahan menuju dadanya. Ia berusaha mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kelelahan, karena semalam ia tidur terlalu larut. Gelombang pertama pembeli datang, sekitar pukul 7. Mahasiswa, pegawai toko, tukang parkir, dan orang-orang yang baru pulang kerja memenuhi lapaknya. Namun semakin banyak yang berdiri di sekitar gerobaknya, semakin kuat pula rasa aneh itu menghimpit tubuh Pak Kiman. Seolah kehadiran banyak orang justru memicu sesuatu dalam dirinya yang ia sendiri tidak mengerti. Sambil membalik nasi goreng di wajan, ia merasakan getaran halus dari logam itu. Bukan getaran dari spatula, bukan dari tangan, dan tidak pula dari kompor. Getaran itu seperti alunan yang muncul dari dalam wajan, seperti sesuatu yang ingin keluar, namun belum menemukan celah. Pak Kiman mengernyit, tapi tetap melanjutkan memasak. Tidak wajar membiarkan pikiran kosong di tengah antrian panjang. Seorang pelanggan menatapnya. Pak Kiman, kok pucat amat? Copek wae. Iya mas, jawabnya pelan. Mungkin kurang tidur. Padahal dadanya terasa semakin sesak. Ia sempat berhenti sejenak, pura-pura mengecek bumbunya, padahal sebenarnya menahan napas yang mulai pendek. Ada dorongan berat di dalam tubuhnya, seperti ada beban yang menggelinding dari perut ke dada, lalu berhenti tepat di tenggorokan. Belam sempot. Ia memahami sensasi itu. Sesuatu yang lebih aneh muncul dari bawah gerobaknya. Suara lirih, samar, seperti kuku menyeret lantai. Krek, krek. Suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya bangkit. Ia menunduk cepat, tapi tidak melihat apapun. Lantai hanya dipenuhi bayangan kehitaman dari cahaya. Kios yang mulai padam satu persatu. Seorang ibu muda yang turut mendengar suara itu, spontan memeluk anaknya lebih erat. Pak, itu suara apa ya? Pak Kiman memaksakan senyum. Mungkin tikus bu. Padahal hatinya sendiri tidak yakin.
Suara itu tidak mirip langkah atau garukan hewan kecil. Suara itu terlalu teratur, terlalu terukur. Seakan dilakukan dengan niat, kerumunan semakin bertambah. Namun suasana justru semakin aneh. Angin yang lewat membawa hawa dingin yang tidak biasa. Dingin yang tidak seperti cuaca malam, tetapi seperti udara yang keluar dari tempat lembab yang tertutup selama bertahun-tahun. Beberapa pembeli mulai saling menoleh, memperhatikan perubahan atmosfer yang sulit dijelaskan. Pak Kiman menyendok nasi ke dalam piring, namun jemarinya mulai bergetar. Saat hendak memberikan piring itu pada pelanggan, ia merasakan semburan rasa pahit di tenggorokan. Rasa yang tajam, seperti darah yang semakin lama semakin naik ke mulut. Ia menelan keras, mencoba menekan gejolak itu ke bawah, namun malah membuat dadanya semakin panas. Dalam sepersekian detik, pandangannya mendadak berkunang. Suara sekitar melebur jadi gema jauh. Gerakan pembeli di depan gerobaknya terlihat patah-patah, seperti dunia melambat dengan cara yang menekan kepala dari dalam. Ia memegangi sisi gerobak untuk mempertahankan keseimbangannya. "Pak Kiman, kok kayaknya nggak enak banget badannya?" tanya seorang pemuda. Pak Kiman berusaha menjawab, tetapi suaranya tidak keluar. Dada dan tenggorokannya seperti diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Nafasnya terasa seperti ditarik dari belakang, membuat paru-paru terasa kosong, namun berat sekaligus. Ia berusaha menghirup udara, tetapi setiap tarikan terasa seperti menyedot bara. Kemudian, rasa itu berubah lebih parah. Ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, bukan gerakan alami, tapi seperti benda hidup yang memaksa naik ke atas. Panas itu semakin menjadi-jadi. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Meski angin malam terus berhembus, para pembeli benar-benar memperhatikannya sekarang. Wajah mereka penuh kebingungan. Sebagian khawatir, sebagian justru mulai merasakan ketidakberesan yang membuat langkah mereka ingin mundur. "Santai, Pak. Duduk dulu," ujar seorang bapak yang mencoba membantu. Namun sebelum bapak itu menyentuhnya, tubuh Pak Kiman tiba-tiba tersentak. Ia membungkuk dalam, tangannya menekan dadanya kuat. Suara dari tenggorokannya mulai berubah menjadi erangan parau yang membuat para pembeli saling menatap tegang dalam hatinya. Pak Kiman mencoba berkata, "Tolong, jangan sekarang, jangan di sini." Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dari sudut bibirnya muncul setetes darah. Para pembeli terdiam. Dan pada saat itu Pak Kiman tahu apapun yang selama ini menghimpitnya mulai menunjukkan dirinya. Malam itu, yang semula hanya malam biasa di depan pasar Tegal, berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia yang terlihat. Sesuatu yang kelak akan membuat siapapun yang ada di saksi kejadian itu merinding setiap kali melewati area lapak Pak Kiman. Sangat pelan, namun pasti, sesuatu yang gelap telah mengulurkan tangannya ke dalam hidup Pak Kiman. Dan itu baru permulaan. Setelah tetesan darah pertama jatuh dari bibir Pak Kiman, suasana di depan pasar Tegal berubah, seperti sedang ditarik memasuki dunia lain. Suara pasar yang biasanya ramai tiba-tiba terdengar sepi, seperti gelombang suara yang ditelan ruang kosong. Para pembeli yang awalnya sibuk mengantre mulai saling memandang dengan wajah tegang, merasakan sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Pak Kiman berusaha berdiri tegak, menahan rasa sakit yang menghantam dadanya seperti dihantam palu yang dipanaskan. Tangannya mencengkeram tepian gerobak begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Namun tidak ada pejagalan di tubuhnya yang bisa menghentikan rasa itu. Rasa itu semakin masuk, semakin jauh menghunjam ke dalam perutnya, seolah mencari tempat untuk tumbuh. Pak Kim. Suara seorang ibu muda terdengar gemetar, seakan takut suaranya sendiri akan memancing sesuatu keluar dari kegelapan. Pak Kiman mencoba mengangguk. Meski gerakannya tidak stabil. "Bebu, saya cuma..." Kata-katanya tidak selesai. Tenggorokannya seperti diikat. Ada tekanan dari dalam, seakan sesuatu membesar di dalam rongga dadanya, menahan semua suara keluar. Pak Kiman memegang lehernya, berusaha menelan. Tetapi setiap usaha justru membuat rasa sakit itu semakin menggila. Beberapa pembeli mulai mengambil langkah mundur, meski tidak berani pergi. Ada ketakutan yang membuat mereka terpaku di tempat. Rasa ingin tahu bercampur cemas, seperti menonton sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia, tapi tidak bisa berhenti menyaksikannya. Dari bawah gerobak, suara itu kembali terdengar. Crack, crack. Namun kini, suaranya tidak lirih.
Bukan lagi seperti kuku menyeret lantai, tapi lebih seperti tangan kecil yang sedang merobak-robak kayu gerobak dari bagian yang tak terlihat. Kayu itu bergetar pelan, seakan dijambak dari bawah. Suara itu membuat seluruh pelanggan merinding serentak. Astagfirullah, itu suara apa? Gumam seorang bapak dengan wajah pucat. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu, Pak Kiman merasakan lantai di bawah kakinya seperti bergerak perlahan. Ia menatap ke bawah. Bayangan hitam bergeser pelan di antara kaki gerobaknya. Bayangan itu bukan berasal dari cahaya lampu, bukan pula dari orang di sekitarnya. Bayangan itu seolah bergerak sendiri mengikuti ritme napasnya yang semakin tak karuan. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wajan di atas kompor yang tidak ia sentuh sama sekali tiba-tiba bergetar. Sendok nasinya ikut bergerak, seperti didorong oleh angin yang hanya menyentuh benda-benda tertentu. Para pembeli yang memperhatikannya langsung menutup mulut. Takut suara kecil sekalipun bisa memicu hal lain yang lebih buruk. Pak Kiman memandang wajan itu dengan mata membesar. Ia telah memasak di sana selama 20 tahun. Dan tidak pernah sekalipun wajan itu bergerak tanpa ia sentuh. Tidak pernah. Bahkan ketika ia menyeduh atau menambah minyak, wajan selalu stabil. Namun malam itu, wajan itu seolah hidup. Getarannya semakin kuat. Wajan bergeser perlahan ke sisi kompor. Dentingan logamnya memecah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti lapak. Pak Kiman mengangkat tangan, bermaksud menahan wajan itu. Tetapi ketika ia menyentuh gagangnya, tubuhnya tersentak. Bukan karena panas, bukan karena tersengat api, melainkan karena ada semburan energi dingin yang menjalar melalui telapak tangannya. Dingin yang tidak wajar. Dingin seperti menyentuh batu nisan basah pada dini hari. Erang Pak Kiman lirih sambil menarik tangannya cepat. Pembeli terdekat menatap dengan ngeri. Pak, itu bukan normal, Pak. Beberapa orang mulai menggumamkan doa. Yang lain memegang tangan temannya. Takut namun tak bisa meninggalkan tempat itu. Napas Pak Kiman semakin berat. Ia mencoba menarik udara, tetapi setiap tarikan terasa seperti menarik pisau dari dalam dada. Rasa sesak itu membuat pandangannya mulai berbayang. Tetesan keringat dingin mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan darah tipis yang masih menodai bibirnya. Ia ingin berteriak meminta tolong, tetapi suara itu tidak mau keluar. Justru suara lain yang muncul. Suara napas berat. Suara itu bukan berasal dari Pak Kiman, bukan dari pembeli, tapi dari bawah gerobaknya. Napas itu terdengar seperti seseorang sedang bersembunyi tepat di bawah kakinya. Suara itu lambat, berat, dan berirama seperti napas seseorang yang sudah lama menunggu. Pak Kiman membeku. Pembeli di barisan depan menatap lantai dengan mata melebar horor. Pak, di bawah ada yang napas, Pak. Tidak ada yang berani jongkok untuk memastikan, tidak ada yang berani mendekat lagi. Bahkan yang paling pemberani sekalipun merasa tubuhnya menolak untuk bergerak. Saat itulah hawa dingin merayap dari bawah gerobak, menyentuh ujung kaki Pak Kiman. Ia terkejut. Suhu dingin itu bukan seperti angin, lebih seperti tangan yang merayap menaiki betisnya. Tangan yang tidak terlihat. Gemetar kakinya tak bisa ia kontrol lagi. Tiba-tiba rasa perih menghantam perutnya dari dalam, membuatnya membungkuk lebih dalam. Dunia seperti berputar. Suara-suara pembeli terdengar jauh. Hanya suara napas berat dari bawah gerobak yang terdengar jelas menembus pikirannya. Rasa pahit muncul di lidahnya lagi. Lebih tajam. Dan ia tahu sesuatu buruk sedang menaiki tubuhnya dari dalam. Sesaat sebelum ia kehilangan keseimbangan, Pak Kiman melihat sesuatu dari bawah gerobaknya. Tepat di antara bayangan kaki dan lapak, muncul bentuk hitam kecil seperti tangan anak-anak pucat. Namun ujung jarinya hitam, seakan habis terbakar. Tangan itu terangkat perlahan, seperti ingin meraih kain celana Pak Kiman. Ia tidak sempat menjerit. Sakit itu lebih dulu menghantam dada dan tenggorokannya. Para pembeli bersiap menjerit. Dan malam di Pasar Tegal mulai memasuki babak yang lebih gelap. Sejak kejadian malam itu, lapak Pak Kiman tak pernah lagi terasa sama. Meskipun ia memaksa kembali berjualan 2 hari kemudian, tubuhnya masih lemas. Kepalanya masih terasa dihimpit sesuatu, dan napasnya terkadang berat, seolah ada benda asing yang menekan dari dalam dada. Namun kebutuhan hidup tak dapat menunggu. 3 anak masih sekolah, istrinya hanya membantu usaha kecil di rumah.
Dan Pak Kiman tidak punya pilihan selain kembali mendorong gerobak ke depan. Pasar Tegal, para pelanggan yang biasanya riuh memanggil Pak Kiman, "Satu porsi pedas ya," kini hanya memandang dengan raut khawatir. Sebagian bahkan memilih memotong jalan agar tak melewati lapaknya. Ada yang kasihan, ada yang takut, ada pula yang menganggap kejadian muntah darah itu bukan kejadian biasa. Desus-desus mulai berkembang bahwa ada yang iri, ada yang sakit hati, atau mungkin Pak Kiman menginjak batas-batas tak kasat mata tanpa disadarinya. Aroma gosip itu makin pekat setiap hari. Namun, yang membuat suasana semakin menegang adalah kejadian-kejadian kecil yang hanya disadari oleh mereka yang jeli. Setiap malam saat Pak Kiman menyalakan kompor, ada suara lirih seperti seseorang berdesis di telinganya. Kadang terdengar seperti suara perempuan menangis. Kadang terdengar seperti seseorang melafalkan kata-kata yang tak ia mengerti. Suara itu tidak berasal dari pelanggan, bukan dari pedagang sebelah, dan tidak pernah muncul saat orang lain berada dekat dengannya. Hanya ketika ia sendirian, suara itu timbul seperti kabut yang menyelinap ke celah pikiran. "Balik, man." Suara lirih itu pertama kali muncul ketika ia sedang membelah bawang. Pisau yang digenggamnya sontak terjatuh, hampir mengenai kakinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan. Barangkali hanya pikirannya yang kalut setelah kejadian itu. Tetapi ketika suara yang sama datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah tepat di belakang lehernya. Bulu kuduknya langsung berdiri. "Man, ayo, balik." Pak Kiman menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Hanya gerobaknya, angin malam, dan bayangan pasar yang gelap. Ia kembali memasak, tetapi sesuatu lain terjadi. Wajan yang ia panaskan tiba-tiba mengeluarkan percikan minyak yang jauh lebih besar dari biasanya. Percikan itu tak menyentuh kulitnya, namun bunyinya terdengar seperti letupan sesuatu yang marah. Pelanggan yang sedang menunggu bahkan ikut tersentak kaget. "Pak Kiman, minyaknya kenapa?" Kayak meledak, tanya seorang pelanggan dengan wajah cemas. Kiman hanya menggeleng. Mungkin apinya kebesaran. Padahal dalam hatinya, ia tahu ini bukan kejadian biasa. Opininya normal, minyaknya normal, tetapi percikannya seperti menyembur dari dasar wajan yang tak terlihat. Malam itu semakin aneh. Ketika seorang pelanggan tetap, Pak Yono, tiba-tiba menatap wajah Pak Kiman dengan raut pucat. "Pak, sampeyan delok iku ora?" bisiknya pelan. Suaranya gemetar. "Melihat apa?" tanya Kiman sambil terus mengaduk nasi. Pak Yono menunjuk ke arah belakang gerobak. Tangan tuanya bergetar di belakang sampean. Kayak ada bayangan, nenggak, nadek. Tingginya ndak wajar, Pak. Saya kira orang, tapi pas saya kedip, langsung hilang. Pak Kiman langsung berhenti mengaduk. Tangannya yang memegang sodet seketika dingin. Sedingin logam yang lama tak tersentuh matahari. Ia menoleh perlahan, tapi yang terlihat hanya gelapnya lorong samping pasar. Namun suara itu kembali datang. Kali ini jelas dan tak sampai sehela napas. "Man, wis way hey." Pak Kiman mengerjap. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, melainkan terasa masuk ke dada, merayap ke tenggorokannya, seolah suara itu berada di dalam tubuhnya. Dek, tiba-tiba dadanya sesak. Lidahnya terasa pahit. Dari perutnya muncul gelombang panas yang memanjat naik, seperti ada bara yang didorong dari dalam. Ia berpegangan pada pinggir gerobak, berusaha tetap berdiri. Namun tubuhnya melemas, seperti kehilangan seluruh kekuatan. Pak Yono dan dua pelanggan lain langsung mendekat. "Pak Kiman, wajah sampean pucat tenan. Duduk dulu, duduk." Namun sebelum ia sempat menarik napas panjang, gelombang panas itu pecah di tenggorokannya. Mata Pak Kiman memerah seperti ditarik dari dalam. Tubuhnya membungkuk, tangannya gemetar hebat, dan di tengah kerumunan pengunjung, Pak Kiman kembali memuntahkan darah. Darah itu lebih pekat, lebih gelap, dan lebih banyak dari sebelumnya. Tumpahannya jatuh di atas lantai dekat roda gerobak, mengalir dalam garis yang menyeramkan. Pengunjung langsung berteriak panik. Ada yang mundur terbirit-birit, ada yang menjerit memanggil pertolongan, ada yang hanya terpaku di tempat, terlalu takut untuk bergerak. "Ini nggak wajar lagi, Pak. Sampean harus ke rumah sakit," teriak seseorang. Namun sebelum ada yang sempat mengangkat tubuhnya, Pak Kiman mendadak menegak. Matanya melebar. Dari sudut matanya tampak refleksi sesuatu seperti bayangan hitam yang berdiri tepat di belakang gerobaknya.
Dan suara itu, suara lirih yang sama, kini terdengar oleh 3 pelanggan sekaligus. Semuanya langsung lari tunggang langgang. Kerumunan berubah kacau. Ada yang terjatuh, ada yang membentur meja pedagang lain, ada yang menjerit menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Area depan pasar Tegal mendadak seperti medan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Pak Kiman mencoba berdiri, namun tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya bergetar hebat. Di telinganya, suara itu membisik lagi lebih dekat, lebih dalam, lebih memaksa. Wiswaya Heman. Dan seolah seluruh keberanian di tubuhnya runtuh pada detik itu, Pak Kiman menyadari satu hal. Apapun yang menyerangnya belum selesai, dan malam-malam berikutnya bisa jadi lebih buruk. Kabar bahwa Pak Kiman muntah darah untuk kedua kalinya menyebar lebih cepat daripada asap gorengannya. Seolah pasar memiliki mulutnya sendiri. Dari pedagang sayur, penjual perabot, tukang jahit, hingga tukang becak di depan gerbang pasar. Semua membicarakan hal yang sama dengan suara pelan namun penuh ketakutan. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di depan gerobaknya, Pak Kiman dibantu beberapa orang dibawa pulang. Tubuhnya masih menggigil, dan matanya kadang menatap kosong ke arah sudut-sudut ruangan, seperti sedang memperhatikan sesuatu yang tak dapat dilihat orang lain. Istrinya, Bu Murni, terus memegangi lengannya sambil menahan tangis. Ia bukan wanita cengeng, namun malam itu ketakutannya mengalahkan segalanya. "Pak, Iki mau kenapa lagi? Sampean bilang udah sehat." Suaranya parau. Pak Kiman hanya menggeleng pelan. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Bagaimana ia menjelaskan suara-suara misterius itu? Bagaimana ia menjelaskan bayangan aneh di belakang gerobaknya? Bahkan ia sendiri tak yakin apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Hanya satu hal yang jelas, ini bukan penyakit biasa. Pagi harinya, tubuhnya masih terasa berat, namun ia memaksa bangun lebih cepat, mengambil jaket, lalu kembali ke pasar Tegal. Ia tidak berniat berjualan, tapi ia harus memastikan sesuatu, bahwa kejadian semalam bukan hanya hasil dari pikirannya yang panik. Ketika ia sampai di depan pasar, beberapa pedagang yang mengenalnya langsung terdiam dan mengawasinya dari jauh. Ada yang kasihan, ada yang takut, bahkan ada yang pergi menghindar. Seolah kehadiran Pak Kiman membawa sesuatu yang tidak mereka inginkan berada di dekat mereka. Gerobaknya sudah berada di tempat semula, namun ada yang berubah. Roda kanan gerobak itu seperti tergores benda tajam. Garisnya panjang dan dalam. Padahal semalam saat kejadian, tidak ada yang menyentuh bagian itu. Pak Kiman memperhatikan lebih dekat, dan semakin ia mengamati goresan itu, semakin ia menyadari bentuknya bukan sembarang goresan. Garisnya melengkung, menyilang, dan di beberapa ujung terdapat bekas torehan yang serupa dengan tulisan kuno atau simbol aneh. "Loh Pak Kiman, sampean wis teko?" Suara seorang pedagang sayur memanggil dengan hati-hati. "Iya, Bu, mau bersihin gerobak dulu," jawab Pak Kiman pelan. Pedagang sayur itu tampak ragu, tetapi akhirnya mendekat sedikit. "Semalam itu, wong-wong pada ngomong, katanya suara aneh kedengeran dari arah lapak sampean. Saya sendiri nggak berani lihat. Katanya ada yang melihat bayangan tinggi banget berdiri di belakang panjenengan." Pak Kiman hanya terdiam. Ia sudah menduga, tapi mendengarnya dari mulut orang lain membuat dadanya kembali sesak. "Bu, apa ada orang yang saya sakiti? Ada yang iri? Atau ada masalah dengan pedagang lain?" tanya Kiman setengah berbisik. Bu pedagang sayur menggeleng cepat. "Setahu saya nggak ada Pak. Sampean kan orang baik. Tapi kalau soal iri, panjenengan itu dagangan selalu rame. Ya siapa tahu ada yang tidak suka." Perkataan itu membuat Kiman memikirkan sesuatu. Memang benar, ia pedagang nasi goreng paling ramai di depan pasar. Bahkan pedagang-pedagang lain sering berseloroh bahwa rezekinya seperti air mengalir. Tapi apakah itu cukup bagi seseorang untuk mengirimkan santet? Ia menggenggam ujung meja gerobaknya erat. Pikirannya melayang ke hari-hari sebelumnya, mencoba mengingat apakah ada orang yang datang dengan wajah tidak suka, pelanggan yang marah, atau saingan yang menatapnya aneh. Dan tiba-tiba, wajah itu muncul di benaknya. Seorang lelaki berkulit gelap, berkumis tipis, berjaket lusuh, yang 2 minggu lalu sempat ribut kecil dengannya. Orang itu memesan nasi goreng pedas. Namun ketika Kiman lupa menambahkan cabai, lelaki itu membanting piring dan berkata dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri, "Rezekimu besar, Man.
tapi ndelok we, rejeki aiso balik arah kapan we. Saat itu Kiman mengira hanya ancaman kosong, tapi kini setelah kejadian-kejadian ini, ucapannya terasa seperti pertanda buruk. Namun sebelum pikirannya mengarah lebih jauh, suara lain menyentaknya. Kang Kiman, seseorang memanggil dari belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok yang tidak ia duga. Pak Suro, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga malam pasar dan sekaligus orang yang paling sering disebat-sebat memiliki ilmu kebatinan. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam, dan langkahnya selalu berat tetapi mantap. Pak Suro jarang ikut campur dalam urusan pedagang. Namun kali ini ia berdiri tepat di depan Kiman, memandang gerobak itu tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti gumaman, namun cukup jelas membuat tubuh Kiman merinding. Kamu kena kiriman, man. Seketika napas Kiman tercekat. Pak, maksudnya? Pak Suro menghela napas panjang. Goresan di roda gerobakmu. Itu bukan sembarang goresan. Itu tanda seseorang sudah menanamkan niat buruk dari jauh. Dan apa yang terjadi semalam, itu baru permulaan. Kiman menelan ludah. Tangannya gemetar. Siapa yang ngirim, Pak? Apa saya masih bisa sembuh? Saya sampai muntah darah di depan pelanggan. Orang-orang jadi takut. Pak Suro menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu yang berat. Ada orang yang benar-benar ingin rezekimu tumbang, dan santet yang nempel di tubuhmu. Bukan santet sembarangan. Ini jenis santet yang dikirim, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memutus hidup secara perlahan. Tubuh Pak Kiman seakan kehilangan kekuatannya. Lututnya melemas. Pak, saya harus bagaimana? Pak Suro memegang bahunya. Suaranya merendah. Kamu harus kuat. Jangan kembali berjualan dulu. Jangan dekat gerobak ini malam-malam. Dan ingat satu hal. Jeda panjang. Makhluk yang kamu lihat semalam itu bukan halusinasi. Itu penjemput. Pak Kiman merasa darahnya seakan berhenti mengalir. Penjemput apa? Dan untuk siapa? Pertanyaan itu seperti menggantung di udara, menunggu jawaban yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Sejak Pak Suro memberikan peringatan itu, hari-hari Pak Kiman berubah menjadi rangkaian kecemasan yang tak pernah mereda. Ia berhenti berjualan untuk sementara, sesuai nasihat Pak Suro. Tetapi itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Justru semakin ia menjauh dari gerobaknya, semakin sering kejadian aneh terjadi di rumahnya sendiri. Pada malam pertama setelah ia memutuskan berhenti berjualan, suara-suara lirih kembali terdengar. Namun kali ini bukan hanya bisikan, melainkan langkah-langkah pelan di depan pintu rumah. Langkah yang ritmenya aneh, terlalu lambat untuk manusia, terlalu berat untuk hewan, dan terlalu jelas untuk dianggap ilusi Tokot. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah, dan kemudian disusul suara nafas berat, seperti seseorang mengintai dari celah pintu. Bu Murni, yang saat itu sedang menyiapkan kopi, langsung menjatuhkan cangkirnya hingga pecah. Pak, sampean dengar? Suaranya hampir tak keluar. Pak Kiman mengangguk. Ia sendiri sudah berdiri dengan tubuh gemetar. Mati-matian ia menahan diri untuk tidak membuka pintu. Kata-kata Pak Suro terngiang di kepala. Jangan dekat gerobak malam-malam, dan jangan buka pintu jika ada langkah yang berhenti tanpa bicara. Suara napas itu berlangsung lama, mungkin 2 menit atau lebih. Namun bagi pasangan itu, waktu terasa seperti berhenti. Tidak ada tetangga yang lewat, tidak ada suara kendaraan. Hanya ada langkah misterius dan napas berat yang membuat dinding rumah seolah bergetar. Hingga akhirnya, suara itu menghilang. Bukan menjauh, melainkan menghilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa arah. Seperti sesuatu yang tidak berjalan dengan kaki, tapi lenyap ke tempat lain. Bu Murni langsung menangis, memeluk lengan suaminya. Pak, iki apa tuh? Kok kita kayak dikejar-kejar? Pak Kiman tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menenangkan istrinya, sambil menahan dirinya sendiri, agar tidak ikut runtuh. Ia merasa sesuatu sedang memburunya, menempel padanya, dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan paginya, Pak Kiman memutuskan menemui Pak Suro lagi. Ia tak sanggup menunggu lebih lama. Niatnya hanya satu, mencari tahu siapa atau apa yang sedang mengincarnya. Pak Suro duduk di pojok pasar, di dekat bangku kayu tua yang biasa ia gunakan untuk beristirahat.
Ketika melihat Kiman datang, ia langsung menghela napas panjang seolah sudah tahu alasan kedatangannya. "Kamu tidak tidur semalam?" kata Pak Suro tanpa menoleh. "Tidak, Pak. Ada yang datang ke rumah." Langkah, napas, tapi tidak kelihatan orangnya. Pak Suro menutup matanya sesaat, kemudian bangkit perlahan. "Itu makhluknya sudah mengikuti kamu sampai rumah." Pak Kiman merasa kulit tengkuknya meremang. "Pak, makhluk apa itu?" Pak Suro memandanginya lama sebelum menjawab. "Makhluk kiriman, sejenis penuntun santet. Biasanya hanya muncul kalau santet yang dikirim bukan santet ringan, tapi yang bertujuan memutus nyawa secara bertahap. Kalau kamu sudah mendengar napasnya, berarti santetnya sudah menempel kuat." Pak Kiman tersentak. "Jadi saya bisa..." Ya, nada Pak Suro berat. "Kalau tidak ditangani, kamu bisa mati dalam beberapa hari." Tubuh Kiman langsung lunglai. Ia harus berpegangan pada tiang kayu agar tidak jatuh. Pikiran tentang anak-anaknya, istrinya, dan hidup yang ia bangun begitu susah payah selama puluhan tahun, semuanya seperti terancam hanya oleh satu niat jahat seseorang yang bahkan ia belum yakin siapa. "Pak, saya harus bagaimana? Tolong saya, Pak. Saya tidak mau mati begitu saja." Pak Suro mengangguk. "Saya akan bantu, tapi kamu harus kuat. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat nanti, jangan melangkah mundur. Jangan sekalipun memanggil nama siapapun sebelum saya suruh." Pak Kiman mengangguk keras. Meski lututnya gemetar seperti tidak mau diajak bersepakat. Malam itu, Pak Suro datang ke rumahnya. Ia membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam mentah. Apa isinya? Kiman tidak tahu, dan ia tidak berani bertanya. Pak Suro duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi 4 lilin kecil yang ia nyalakan satu persatu. Bu Murni diminta masuk kamar dan tidak keluar, apapun yang terjadi. "Man," kata Pak Suro pelan, "malam ini makhluk itu akan datang lagi. Tapi kali ini, biarkan ia masuk. Kita akan patahkan ikatannya." Tubuh Pak Kiman langsung dingin. "Membiarkan masuk?" Suaranya hampir hilang. "Iya, tidak ada cara lain untuk memutus santetnya. Tapi ingat, kamu tidak boleh bergerak mundur, tidak boleh menyebut nama siapapun. Dan kalau kamu merasa ingin muntah, tahan. Kalau kamu muntah di tengah ritual, makhluk itu bisa masuk ke tubuhmu sepenuhnya." Pak Kiman menelan ludah. "Pak, kalau saya tidak kuat..." "Kalau kamu tidak kuat, kamu tidak selesai malam ini. Dengan kata lain, tamat ritual dimulai." Pak Suro duduk bersila. Ia mulai merapalkan sesuatu yang terdengar seperti campuran doa dan gumaman kuno. Lilin-lilin kecil di sekelilingnya memercik pelan. Angin malam seolah tertahan di luar rumah, dan udara dalam ruangan menjadi semakin berat, seolah sesuatu sedang memasuki tempat itu perlahan. Lalu, tok, satu langkah, tok, langkah kedua, tok, langkah ketiga dan berhenti tepat di depan pintu rumah. Napas Pak Kiman tersengal. Ini sama seperti malam sebelumnya, tetapi kali ini ia harus tetap diam. Ia tidak boleh lari, tidak boleh panik, tidak boleh berpikir selain bertahan. Suara napas berat terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Hahaha, seolah makhluk itu menempelkan wajahnya pada pintu kayu rumah. Pak Kiman menutup mata erat. Ingin rasanya lari, tetapi ia ingat perintah Pak Suro. Ia hanya bisa menggenggam lututnya sendiri sekuat tenaga. Kemudian pintu bergetar sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu terbuka perlahan tanpa disentuh siapapun. Udara dingin menyusup masuk, menabrak Pak Kiman hingga ia hampir pingsan. Pak Suro membuka mata. "Dia sudah masuk," katanya pelan. "Man, sekarang kamu tidak boleh menoleh. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang, karena makhluk itu berdiri tepat di belakangmu." Pak Kiman gemetar hebat, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Napasnya bergetar, dan ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya, bukan hembusan angin, bukan imajinasi, tetapi kehadiran nyata, berat, dan penuh niat buruk. Lalu, makhluk itu mulai bergerak mendekatinya. Langkah-langkah kecil namun berat, sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Napasnya semakin dekat, dan suara lirih itu kembali. "Man wes wai." Pak Kiman hampir berteriak. Hampir, tapi ia ingat, satu teriakan, satu langkah mundur, satu kata yang salah, dan hidupnya tamat malam itu juga. Makhluk itu berdiri tepat di belakang Pak Kiman.
Kehadirannya begitu nyata hingga udara di ruangan seperti berubah menjadi lebih berat, lebih pik, seolah dingin malam diseret masuk melalui pintu yang terbuka tanpa suara. Pak Kiman tak berani menggerakkan kepala, bahkan sedikit saja. Namun tubuhnya merasakan semuanya, bau tanah lembab yang menyengat, hawa dingin yang menusuk tulang, dan getaran halus di udara, seperti adanya sesuatu yang sedang menahan amarah. Napas makhluk itu terdengar jelas di belakang kupingnya, berat, serak, dan terputus-putus. Hahaha. Setiap hembusannya terasa seperti desir dari dunia lain. Pak Suro duduk di hadapan Kiman. Matanya terpejam, namun tubuhnya tegang. Mulutnya merapal mantra yang terdengar semakin cepat. 4 lilin di sekelilingnya berkedip-kedip, seolah api di atasnya sedang dipaksa mati oleh kehadiran makhluk itu. "Man," bisik makhluk itu, "balik, neng aku." Pak Kiman menahan air matanya. Satu kata dan ia bisa kehilangan kontrol sepenuhnya. Ia menggenggam lututnya kuat-kuat, menahan rasa mual yang perlahan naik dari dalam perut. Gelombang panas mulai merambat dari dadanya menuju tenggorokan. Sama seperti ketika ia muntah darah di lapaknya. Tapi kali ini rasanya lebih agresif. Seperti ada sesuatu yang ingin meloncat keluar dari tubuhnya. "Jangan muntah, Man," kata Pak Suro pelan, tanpa membuka mata. "Apapun yang kamu rasa, tahan." Itu umpan. Makhluk itu tiba-tiba, suaranya seperti gesekan kulit kasar, menyeret lantai. Nafasnya kini berada tepat di samping wajah Pak Kiman. Meski ia tak bisa melihatnya, tubuhnya bisa merasakan adanya sesuatu yang tinggi, besar, dan tidak manusiawi sedang menunduk ke arahnya. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundak Pak Kiman, dingin, tajam, seperti ujung kuku panjang yang menyentuh kulitnya. Sedikit saja namun mampu membuat seluruh tubuhnya bergetar. Pak Kiman hampir tersedak tangis. Kakinya gemetar, napasnya tercekat. Ia bisa merasakan kuku itu menekan lebih keras, seolah makhluk itu mencoba membuatnya menoleh meski sedikit. Pak Suro membuka mata, kali ini menatap Pak Kiman tajam. "Jangan bergerak!" Kuku di pundak Kiman tiba-tiba menghilang, seperti ditarik cepat. Namun kehadiran makhluk itu masih ada, masih melekat seperti bayangan yang berdiri terlalu dekat. Suara berbisiknya berganti menjadi gumaman rendah yang sulit dipahami. Suaranya bercampur dengan suara seperti orang mengerang di kejauhan. Gumaman itu berputar-putar, memasuki telinga Kiman, mengacak pikirannya. "Pak, saya..." "Nggak kuat." Suara Kiman gemetar, hampir tercekik. "Kuatkan." "Dia sedang mencoba memecah konsentrasi kamu." Pak Suro menaikkan suara. Mantra yang dirapal Pak Suro berubah nada, terdengar lebih cepat, lebih tajam, seperti sedang memotong sesuatu yang tak terlihat. Lilin-lilin mulai berkedip hebat, nyaris padam. Makhluk itu mulai bergerak lagi. Kali ini suara langkahnya berputar melingkari tubuh Pak Kiman. Tidak cepat, tapi sangat jelas. Seperti seseorang yang sedang memilih arah terbaik untuk menyergap mangsanya. Tok, tok, napas makhluk itu makin keras. Hembusannya kini terasa panas di tengkuk Kiman. Namun tiba-tiba, makhluk itu berbisik dengan suara yang sangat rendah, tapi tepat di telinga kanan Pak Kiman. "Sopo, sing jagani awakmu." Pak Kiman tersentak. Makhluk itu tahu ada yang melindunginya. Ia sedang bertanya atau mungkin mengejek? "Jangan jawab," desis Pak Suro cepat. Suaranya tegang. Pak Kiman menggigit bibirnya, menahan suara yang hampir keluar. Jantungnya memukal-mukal, dadanya begitu keras, hingga ia takut Pak Suro bisa mendengarnya. Makhluk itu seolah semakin dekat, menempel, menunggu. Kemudian, makhluk itu menghembuskan napas panjang. Hembusan itu mengalir dari belakang tengkuk menuju ke pipi Kiman. Dan di tengah hembusan itu, Pak Kiman mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara bayi menangis, lirih, patah-patah, seolah berasal dari perut makhluk itu. "Pak," suara Kiman retak. "Ada suara bayi?" Pak Suro langsung membuka mata. "Itu suara penarik roh, Man. Dia sedang memancing kamu untuk menoleh." Pak Kiman menggigil. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Suara tangisan bayi makin keras, berubah menjadi jeritan parau yang seolah menghantam dinding rumah. Seakan-akan ada bayi yang ditarik paksa dari suatu tempat gelap dan menjerit meminta pertolongan. Lalu, tangisan bayi itu berhenti seketika.
digantikan oleh suara lain. Suara seseorang yang terdengar sangat dekat, sangat familiar. Namun, tak mungkin ada di sana. Suara salah satu anak Pak Kiman. "Bapak, tolong aku." "Bapak." Pak Kiman langsung panik. Tubuhnya bergerak sedikit, impulsif, hampir menoleh ke arah suara itu. "Jangan!" teriak Pak Suro. Namun makhluk itu sudah menyadari kegoyahan Kiman. Ia bergerak cepat. Suaranya mengelilingi Kiman dari segala arah. "Bapak, tolong, aku gelap di sini." "Bapak, nengok, Pak." "Tangi sana, irangan baik," bisikan makhluk. Suara-suara itu bercampur menjadi satu, membuat kepala Pak Kiman seolah dipukul dari dalam. Pak Kiman tak tahan lagi. Ia merasakan gelombang panas kembali naik ke tenggorokannya. Mulutnya mulai terasa asin, pertanda darah akan muncul lagi. Makhluk itu mendekatkan diri ke belakang kepala Kiman. "Nengok, men, aku neng kene." Pundak Kiman bergetar hebat. Ia ingin menoleh. Ia ingin lari. Ia ingin muntah. Namun sebelum ia kehilangan kontrol, suara Pak Suro mendadak menggelegar. "Sekarang tutup telingamu dan tahan napasmu." Pak Kiman langsung menutup telinganya dengan kedua tangan, meski tubuhnya gemetar hebat. Dan pada detik itu, Pak Suro mengeluarkan sesuatu dari kain hitamnya, benda kecil, berbentuk lingkaran yang tampak kuno. Ia menekannya keras ke lantai sambil meneriakkan mantra panjang. Rumah itu bergetar, lilin-lilin padam. Suara makhluk itu menjerit keras, jeritan yang tidak mungkin berasal dari makhluk manapun di dunia nyata. Jeritan itu menusuk gendang telinga, membuat kepala Kiman serasa pecah. Lalu, semuanya hening sekejap, dan suara Pak Suro terdengar pelan namun tegas. "Man, kamu boleh buka mata sekarang, tapi jangan menoleh ke belakang. Apapun yang ada di belakangmu, itu bukan lagi makhluk utuh." Pak Kiman membuka mata perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia mengikuti instruksi. Ia menatap Pak Suro. Namun saat ia menarik napas, sesuatu bergerak di belakangnya. Sesuatu yang belum pergi. Sesuatu yang kini terdengar jauh lebih marah. Angin menampar tenda gerobak nasi goreng barokah Pak Kiman, seperti sedang memberi peringatan. Malam itu pasar Tegal sudah sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang berkelip lemah, seolah ikut menggigil. Pak Kiman duduk lemas di bangku kecil. Tubuhnya masih memor-memor seperti bekas. Sesuatu yang tidak terlihat pernah menggerogoti dari dalam sejak muntah darah malam sebelumnya. Para pelanggan banyak yang takut datang. Hanya beberapa yang memberanikan diri lewat untuk sekadar melihat dari kejauhan. Lapak yang biasanya ramai, kini seperti tempat menunggu ajal. Namun di balik kesunyian itu, Pak Kiman yakin penyebab santet bukan lagi sekadar orang iri. Ia merasa sosok itu kini terus mengikutinya. Ketika ia menyalakan kompor untuk sekadar memasak satu porsi pesanan terakhir malam itu, terdengar suara seretan di belakang gerobak. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Perlahan, potongan bayangan panjang muncul melengkung, kurus, seakan tulang yang dipaksa berdiri. "Pak Kimaan, utangmu belum lunas." Bisikan itu terdengar seperti suara dari kerongkongan kering, lirih, namun menusuk. Pak Kiman mematung, tangan kanannya mulai gemetar, perutnya kembali terasa panas, seperti ditusuk jarum menyala. Dari mulutnya merembes sedikit darah, namun ia paksa menelan. Aku tidak pernah punya musuh," gumamnya lirih. "Kenapa kau mengikutiku?" Bayangan itu semakin jelas. Sosok tinggi dengan kain hitam yang menggantung sobek-sobek. Wajahnya samar, seperti diselimuti kabut gelap. Dua mata merahnya melayang tanpa kelopak. Gerobak Pak Kiman berderit keras. Wajan tiba-tiba bergerak sendiri. Seseorang yang lewat di pinggir jalan spontan berteriak melihatnya, namun begitu sadar apa yang terjadi, ia langsung lari terbirit-birit. Pak Kiman mencoba berdiri. Lututnya hampir tidak kuat. "Tolong, jangan lagi," katanya setengah memohon. Sosok itu melayang mendekat. Jaraknya hanya sedep. "Ada yang membayarku. Ada yang menginginkanmu." Jatuh. Saat kata jatuh diucapkan, tubuh Pak Kiman seperti ditarik dari dalam. Dadanya mengeras. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ia jatuh tersungkur. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, mengotori lantai lapak. Namun sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu di ujung jalan. Berdiri seseorang yang ia kenal. Seseorang yang selama ini tersenyum manis padanya.
namun matanya memancarkan kebencian yang selama ini tersembunyi. Pak Kiman ingin berteriak, tapi gelap lebih cepat menelannya. Malam itu, angin pasar membawa bau darah dan arang. Sementara gerobak nasi goreng Barokah bergoyang sendiri, seperti sedang dihantui kenangan terakhir pemiliknya. Angin malam di sekitar pasar Tegal bergerak pelan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Lampu-lampu kios yang tersisa menyala redup, menciptakan bayang panjang di jalan yang hampir kosong. Setelah kejadian Pak Kiman yang muntah darah di depan para pembeli, seluruh area pasar mendadak sepi, seperti tempat itu sedang berkabung. Hanya beberapa orang yang masih mondar-mondir dengan langkah tergesa, menghindari lokasi lapak seolah ada kutukan yang menggantung di udara. Darto dan Sarman, dua sahabat lama Pak Kiman, berdiri tak jauh dari lapak yang kini tinggal puing peralatan berserak. Wajan terbalik, minyak tumpah, bumbu berhamburan. Pemandangan yang biasanya identik dengan sibuknya malam berubah menjadi saksi bisu keganasan santet yang menghantam tubuh Pak Kiman. Dar, kamu yakin tadi kamu lihat bayangan aneh di belakang Pak Kiman? Tanya Sarman lirih. Wajahnya pucat. Bukan cuma bayangan, Man. Aku lihat seperti asap hitam mengalir dari bawah meja, melilit betisnya. Pas dia mulai batuk-batuk, asap itu langsung masuk ke tubuhnya. Darto menelan ludah, suara bergetar. Ini bukan serangan orang sembarangan, santetnya berat. Sarman menatap langit gelap. Kalau benar begitu, kita harus tahu siapa yang ngelakuin ini. Pak Kiman gak punya musuh. Darto menggeleng pelan. Just true itu. Orang baik biasanya punya musuh diam-diam. Bisa iri, bisa sakit hati. Mereka terdiam sejenak, membiarkan suara malam mengambil alih percakapan. Sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan, membuat suasana makin meresahkan. Tak lama, Bu Reni, penjual sayur yang lapaknya berada beberapa meter dari tempat Pak Kiman bekerja, datang menghampiri sambil membawa tas kain besar. Kalian berdua masih di sini? Katanya dengan suara rendah. Kami lagi lihat-lihat, Bu. Takut ada yang ketinggalan, jawab Sarman. Bu Reni menghela napas panjang. Tadi sebelum kejadian, saya lihat seseorang berdiri di dekat pohon besar itu. Ia menunjuk ke arah sudut gelap dekat gerbang pasar. Dia pakai caping, berdiri diam sekali, matanya merah, bukan kayak orang normal. Begitu Pak Kiman mulai muntah darah, orang itu langsung jalan pergi. Sarman dan Darto saling berpandangan. Bu, apa ibu kenal orang itu? Bu Reni menggeleng cepat. Enggak, tapi auranya bikin merinding, kayak bukan orang pasar sini. Darto tiba-tiba melangkah mendekat. Bu, bisa jadi itu pelakunya, tapi kenapa nunggu di situ? Kenapa nggak langsung lari? Just true itu. Kayak dia pengen kita lihat beles Bu Rena. Suaranya semakin kecil, seolah dia sengaja ninggalin jejak. Ucapan itu membuat keduanya terenyak. Jejak, kata yang sederhana, tapi terasa berat malam itu. Darto mengarahkan pandangannya ke area sekitar pohon besar. Gelap, namun ada sesuatu yang mengganjal. Tanahnya sedikit tergali, tidak rata seperti sebelumnya. Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke sana, disusul Sarman dan Bu Reni yang enggan tapi ikut mendekat. Saat lampu ponselnya diarahkan ke tanah, mereka bertiga membeku. Di sana tertanam setengah bagian sebuah bungkusan kain hitam, dililit benang merah dan putih. Ujungnya ada bekas darah yang sudah mengering. Dar, itu. Sarman tak sanggup melanjutkan. Darto meraih ranting untuk mengangkat bungkusan itu tanpa menyentuh langsung. Begitu terangkat, mereka melihat sesuatu yang membuat perut terasa mual. Isi bungkusan itu adalah boneka kecil dari tanah liat, dengan paku panjang menembus bagian perut dan dada. Di dadanya tergores nama Kiman. Bu Reni menutup mulutnya keras-keras. Wah, ini benar-benar santet. Darto mengamati boneka itu dengan raut tegang. Ini jenis santet kiriman jarak dekat. Pelakunya pasti datang sendiri ke sini. Berarti yang tadi Bu Reni lihat? Iya. Dia bukan cuma pelaku, tapi dukun yang ngelakuin langsung. Sarman memijit pelipis, tubuhnya bergetar. Tapi kenapa harus Pak Kiman? Darto menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kita harus cari jawabannya. Tapi yang jelas, pelakunya sengaja ninggalin ini supaya kita tahu bahwa ini baru permulaan. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah pasar Tegal sendiri sedang menahan napas, menanti apa yang akan terjadi berikutnya. Dan di tengah ketegangan itu, ketiganya menyadari satu hal.
Ini bukan lagi sekadar kejadian mistis. Ini adalah peringatan. Dan seseorang di luar sana sedang memulai sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, suasana di sekitar pasar Tegal seperti mati. Lampu-lampu jalan menyala redup, seakan tak sanggup melawan pekatnya kegelapan. Setelah penemuan bungkusan santet bertuliskan nama Pak Kiman, ketakutan menyebar cepat seperti wabah. Sebagian pedagang memilih tutup lebih awal, sementara masyarakat sekitar membicarakan kejadian itu dengan suara berbisik. Khawatir seakan santet bisa mendengar pembicaraan mereka. Darto, Sarman, dan Bu Reni berdiri di depan lapak Pak Kiman yang kini dibiarkan kosong, tanpa satupun barang yang berani mereka ambil lagi. Mereka bertiga saling menatap, menyadari bahwa malam ini harus ditentukan. Apakah mereka akan mencari siapa yang mengirim santet itu, atau membiarkan teror ini berlanjut? Kalau kita diam saja, pelakunya akan senang, kata Darto. Suaranya tegas, meski tangannya sedikit bergetar. Pak Kiman masih hidup, dan dia butuh pertolongan. Kita harus cari orang pintar beles. Bu Rena bukan dukun sembarangan yang bisa ngangkat santet kelas berat seperti ini. Sarman mengangguk cepat. Aku tahu satu orang, Kinaria. Dia tinggal di belakang sawah, Tegal Barat. Katanya pernah menangani kasus santet kiriman dari Banyumas yang hampir bikin satu keluarga mati semua tanpa membuang waktu. Mereka bertiga memutuskan berangkat. Angin malam menampar wajah mereka ketika berjalan menjauhi pasar, seakan memperingatkan agar kembali. Namun langkah mereka terlalu berat oleh rasa cemas dan tekad. Rumah Kinaria berada di ujung desa, tepat di dekat jalan sawah yang gelap dan hanya diterangi cahaya bulan. Dari khayohan, aroma menyan tercium samar. Begitu mereka mendekat, suara gemerincing lonceng kecil terdengar dari dalam rumah panggung sederhana itu. Kinaria sudah duduk di depan pintu, seakan sejak tadi menunggu. Matanya tajam, tapi tidak menyeramkan, lebih seperti sedang melihat sesuatu yang orang biasa tak bisa lihat. Kalian membawa sesuatu yang gelap, ucap Kinaria datar. Sebelum mereka sempat berbicara, Darto mengeluarkan bungkusan yang ditemukan di tanah dekat pasar. Kinaria melihatnya sebentar, lalu berkata pelan, "Letakkan, jangan disentuh." Sarman menaruhnya di atas tikar. Kinaria menutup mata, meraba-raba udara di atas bungkusan itu. Kemudian wajahnya menegang. Ini bukan santet biasa, ini santet tali panser yang langsung mengikat jiwa korban. Pelakunya sangat dendam kepada Pak Kiman. Tania Bu Rena, suara tercekat. Kinaria membuka mata perlahan. Bukan dendam, iri hati. Ada seseorang yang merasa rezekinya diambil oleh Kiman. Seseorang yang punya sakit hati lama, tapi tidak pernah ditunjukkan. Darto terkejut, tapi semua pedagang di pasar itu baik sama dia. Siapa yang sampai tega begini? Kinaria tidak langsung menjawab. Ia justru meraih kendi kecil berisi air, menuangkannya ke mangkuk tanah liat, lalu memasukkan sehelai daun kelor ke dalamnya. Asap tipis langsung keluar dari permukaan air. Air ini akan menunjukkan bayangan niat pelaku, katanya. Tapi ingat, apapun yang kalian lihat, jangan berteriak. Mereka bertiga menelan ludah, merunduk mendekat. Permukaan air bergetar ringan, lalu bayangan samar muncul. Siluet seorang pria memakai caping, matanya seperti bara menyala. Wajahnya samar, tapi tubuhnya besar, dan bahunya agak membungkuk. Suara Kinaria terdengar lirih, namun tegas. Pelakunya masih di sekitar pasar. Dia tidak pergi jauh. Dia menunggu santetnya tuntas bekerja. Sarman mundur selangkah. Berarti dia bisa balik lagi malam ini. Bukan bisa, jawab Kinaria. Dia akan datang malam ini. Kata-kata itu membuat udara ruang menjadi tebal, seakan dinding rumah menyerap cahaya. Apa yang harus kami lakukan, Ki? Tanya Darto. Kalian harus kembali ke pasar. Jangan takut. Aku akan Aisyah, tapi Dorijo. Jika pelaku muncul, aku yang akan menanganinya. Bu Reni berkeringat dingin. Ki, ini berbahaya. Kinaria tersenyum tipis. Bahaya memang tugas saya. Mereka berempat kembali ke pasar Tegal. Tempat itu kini hampir gelap total. Hanya tersisa satu lampu kuning berkedip di dekat gerbang. Lapak Pak Kiman tampak semakin suram. Mereka berdiri tidak jauh dari sana, menunggu dalam diam. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Namun lalu, dari arah pepohonan dekat pintu pasar, terdengar langkah perlahan, menyeret seperti kaki yang sakit. Langkah itu semakin dekat, semakin jelas,
hingga sosok berkaping muncul dari balik bayang. Darto merasa napasnya berhenti. Sosok itu berjalan pelan, kepalanya sedikit menunduk, tapi kedua matanya menyala merah dalam gelap. Tubuhnya besar, dan ketika ia melewati lampu pasar, wajahnya terlihat jelas pucat, memar hitam di sekitar mata, dan bibirnya bergerak sendiri seperti komat kamit. Bu Reni menutupi mulut agar tidak menjerit. Orang itu berhenti tepat di depan lapak Pak Kiman, mengangkat tangan, dan menggenggam sesuatu di balik jubah lusuhnya. Tanah di sekitar kakinya seperti bergetar. Kinaria melangkah maju. Suara itu membuat sosok bercaping menoleh. Ada senyum menyeringai muncul di bibirnya. Senyum yang tidak manusiawi. Kau mengganggu pekerjaanku. Gumamnya rendah. Kau telah mengganggu hidup orang tak berdosa. Balas Kinaria. Sosok itu membuka genggaman tangannya. Ternyata ia memegang sejumput tanah bercampur darah. Dia mengambil rezekiku. Dia harus jatuh. Angin tiba-tiba berputar, membuat debu beterbangan. Bungkusan santet di tangan Darto bergetar seakan hidup. Kinaria mengangkat tangan, membaca doa yang terdengar seperti petir kecil di telinga mereka. Udara di sekitar berubah berat, dingin, dan gelap. Sosok bercaping mengeluarkan teriakan rendah yang memekakan telinga, lalu tubuhnya bergetar keras. Gelombang hitam keluar dari tanah, mengarah ke Kinaria seperti ular. Benturan energi terjadi, tak terlihat namun terasa oleh seluruh tubuh mereka. Darto dan Sarman terhempas ke belakang. Bu Reni berpegangan pada tiang lapak. Kinaria menekan tanah dengan telapak tangan dan mengirimkan cahaya samar ke arah bayangan hitam itu. Bayangan itu mundur, berkelok, lalu pecah menjadi kabut pekat. Sosok bercaping berlutut, terengah-engah. Siapa yang menyuruhmu? Teriak Kinaria. Sosok itu menoleh lambat. Aku tidak bisa sebut namanya, tapi dia pedagang juga. Dia mau pasar kosong dari saingan. Tubuhnya gemetar, hebat, kimar. Dia harus, tidak boleh. Sebelum ia selesai bicara, kabut hitam yang tadi pecah kembali menyelimuti tubuhnya, lalu memanjang seperti tangan besar mencengkeram punggungnya. Satu hentakan keras terjadi. Sosok bercaping itu roboh ke tanah. Tubuhnya kejang sesaat, lalu diam. Senggat, kabut itu menghilang seperti tertelan angin. Darto menatap tubuh tak bergerak itu dengan wajah pucat. Dia mati? Kinaria menunduk. Dia bukan mati. Dia ditarik kembali oleh orang yang mengendalikannya. Berarti pelakunya masih bebas, bisik Sarman. Kinaria berdiri perlahan, menatap lapak Pak Kiman yang gelap. Ya, ujarnya datar, dan dia akan kembali. Karena santetnya belum selesai, dan kalian belum tahu siapa yang sebenarnya menginginkan Pak Kiman musnah. Angin malam berhembus, membawa aroma menyan bercampur bau tanah basah. Perburuan baru saja dimulai.